Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melakukan pemupukan guys ya. Jadi kita sebagai petani itu guys, kita harus kreatif, inovatif dan produktif guys ya. Artinya kita harus membuat ide-ide kreatif yang akan menjadi contoh oleh masyarakat di desa, bahwa pekarangan rumah itu ketika dimanfaatkan itu lebih bagus daripada dibiarkan tidak diproduktifkan, dibiarkan ditumbuhi oleh rumput ya. Sebagai generasi muda kita harus bisa menjadi pelopor di desa kita. Kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat di desa kita. Jangan kita menjadi orang yang merugikan orang lain ya. Kita harus berusaha bagaimana cara kita ini bisa menjadi contoh di desa kita ya. Sebagai generasi muda jadi petani itu guys ya harus semangat ya. Saya ini adalah petani padi, jagung dan sebagainya, banyak sekali tanaman kita guys ya. Di rumah aja kalian lihat aja, rumah ini mau ratusan jenis tanaman ya. Saya khawatir generasi muda kita di bidang pertanian ini semakin berkurang. Semakin berkurang sekali. Yang terlalu banyak terjun sekarang adalah usia-usia di atas sampai 40 sampai 50 tahun. Sedangkan generasi muda kita itu jarang sekali sudah yang terjun di bidang pertanian ya. Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah seperti saya yang generasi muda ini yang belum menikah guys. Itu yang lebih saya khawatirkan, karena kita harus punya keturunan untuk melanjutkan visi misi kita ya. Intinya adalah bagaimana hidup ini bisa dimanfaatkan dengan baik sebaik mungkin. Jangan sampai waktu-waktu kita berlalu dengan usia yang pendek ini kita manfaatkan dengan kejahatan ya. Seperti si kucing saya dulu itu guys, si Arnold, si Boy adalah mantan preman begal yang sangat sadis, ganas, tapi mereka sadar ya. Saya sering ceramah mereka bahwa kehidupan yang kalian nyawa yang kalian yang ada di badan kalian ini adalah yang sementara, maka perbanyaklah berbakti kepada bosmu sehingga engkau akan makan enak. Nah, kucing oranye ini dia berbakti dengan saya dengan berbagai macam tingkah lucu, dengan tingkah-tingkah uniknya ya guys. Itu hanya acting aja di kamera kucing oranye tuh guys ya. Padahal kucingnya itu sebenarnya kalem, penyabar, polos, kecuali Boy. Memang dia sangar guys ya. Karena dia kita pungut itu di kehidupan Boy itu adalah di pasar dulu guys ya. Dimana tempat yang sangat ekstrim di pasar dulu itu guys. Salah sedikit santet. Beda dengan Arnold, saya pungut itu di parit guys ya, dimana matanya belekan, bocor-bocor badannya, telurnya kurapan guys. Banyak sekali kekurangan Arnold pada saat dipungut. Kalau Boy memang kucel, tapi kucel karena dia mantan preman guys ya, Boy itu. Makanya selalu berselisih paham dengan si Arnold lah. Kalau Boy dia menganut sistem liberal, sedangkan Arnold menganut sistem demokrasi ya. Jadi kedua penguasa kucing petani ini berselisih paham, berbeda pendapat. Mereka akur ketika masalah makan. Kalau mereka makan, mereka akur, santai, seakan-akan tidak ada beban masalah. Padahal di luar daripada itu mereka sudah baku tunggu di depan pintu guys ya. Mereka sering baku hantam, bisa masuk di lumpur dan sebagainya. Nah itulah kisah kedua kucing saya ya. Jadi memang mereka ini berbeda tempat dipungut.
Yang satu di parit selokan, yang satu di tempat pembuangan sampah di pasar. Itu boy. Jadi kita rawat mereka, tidak menyangka mereka menjadi sebuah kucing terkenal di antara kucing-kucing yang ada di Kabupaten Bulungan, guys ya. Ternyata dengan kesabaran merawat mereka, kita bisa bermanfaat kepada hewan. Ternyata hewan ini akan membalas budi pekertinya ya. Ternyata mereka ini berdoa ya guys. Mungkin mereka meminta doa agar YouTube mereka ramai, banyak subscribe-nya dikabulkan oleh Allah dengan cara sering masuk TV guys, video-videonya masuk TV, banyaklah yang subscribe-nya. Jadi begitu. Jadi sesuatu hal yang kecil jangan kita anggap sepele guys ya. Karena hal dari kecil itu ketika diolah dengan baik bisa menjadi besar. Contohlah ini kemarin nih guys ya. Ini pekarangan rumah saya ditumbuhi oleh rumput-rumput. Dengan inisiatif saya bangunlah sebuah panggung dengan besaran harga dana yang besar guys ya. Hampir 65 juta. Orang hanya tertawa pada saat lewat guys. Ada yang mencibir, ada yang menghujat, ada yang banyaklah mereka katakan. Nah, karena kenapa? Dari hujatan mereka itu, dari meremehkan saya buktikan kepada mereka bahwa apa yang saya bangun ini adalah sesuatu yang akan bisa menjadi contoh di halaman pekarangan kalian. Awal pembangunannya memang banyak tangan guys. Nah sekarang sudah tumbuh subur, sudah satu persatu keluar bunga guys ya. Tuh bunga, buah, tuh kalian lihat sendiri, ada ikan di atas sekitar 8.000, ada lagi banyak sekali, ada jambu, ada durian, ada anggur dan sebagainya. Nah, yang mereka menghina saya dulu guys, mereka datang meminta cabai untuk makan, bilangnya minta jeruk, saya kasih jeruk tanpa dibayar. Nah, itu agar mereka sadar bahwa jangan selalu kita merendahkan orang lain atau meremehkannya ya. Karena sesuatu itu lebih baik kita mendukung mereka. Kalau tidak bisa dengan fisik, kita bantu dengan doa ya. Nah sekarang ini saya target dalam waktu 8 bulan lagi jambu-jambu madu ini akan berbuah. Nah bisa jadi dari jambu ini kita akan mendapatkan pahala. Bagaimana caranya? Ketika berbuah kita sedekahkan sebagian, uangnya kita jual juga sebagian, uangnya kita belikan ikan untuk kucing ya guys. Nah itu. Jadi kita piara kucing 32 ekor guys ya. Jadi memberi makan kepada mereka termasuk bersedekah juga ya. Intinya adalah bagaimana kita hidup di dunia ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama untuk keluarga. Jangan kita membuat malu keluarga kita guys ya. Bagaimana kita cara untuk membanggakan keluarga kita. Tuh guys, ini ada jam ini orang sering minta guys, kita kasih aja karena untuk campuran bikin bumbu untuk masak bakar ikan guys ya. Banyak buahnya kemarin ini guys, ini tinggal sedikit nih. Nah, banyak sekali tanaman kita guys, ada ribuan polybag guys itu. Nah, bawa situ ya. Intinya hidup di dunia adalah selalu bersyukur guys ya. Kita harus bagaimana hati ini selalu merasa cukup atas titipan Allah ya. Karena memang hati ketika tidak dilatih dengan rasa syukur terus akan tidak merasa cukup guys. Akan dikasih uang 100 juta mau lagi 500, kasih 500 mau lagi 1M, dan begitulah seterusnya, sehingga hati kita ini akan sakit guys ya. Nih guys, saya juga mencari pundi-pundi rupiah di atas rumah. Kalian lihat sendiri guys ya. Di atas rumah saya membuat pembibitan guys ya. Sampai ke bawah situ guys tuh. Ya. Intinya hidup kita ini adalah bagaimana bisa bermanfaat, kita manfaatkan sebaik mungkin ya guys. Beramal kepada Allah, beribadah, bersyukur kepadanya atas segala apa yang dititipkan. Ikan titipan guys, sebentar lagi mau digoreng, habis, lenyap. Tanaman-tanaman adalah titipan dan sebagainya ya.
Tuh, banyak sekali tanaman kita nih, ribuan guys. Mau lihat ikan juga ada, ikan sepat, ikan lele, ada si boy guys. Tuh. Nah inilah yang saya ceritakan tadi guys, bahwa beliau ini kita pungut di tempat pembuangan pembuangan sampah guys. Ini beliau ini kita pungut di tempat pembuangan sampah masa kecilnya. Alhamdulillah dia sudah tumbuh besar, penurut juga ini guys ya. Nih. Sering berkelahi baku hantam dengan Arnold. Ini namanya boy guys. Ini adalah saingan utama si Arnold. Arnold memang besar badannya, tapi lembek guys. Kalau ini berisi badannya tuh, keras, otot ada guys tuh. Kalau si Arnold kecil, besar tapi badannya agak lembek. Jadi kalau main baku hantam, Arnold sudah kabur duluan ya. Ini juga kita punya kolam. Ini kolam ikan nila guys ya. Kasih makan dulu guys. Ini makanannya ternyata. Wow. Boy. Oke guys, salam kucing petani guys.